Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berapa banyak pada pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Sama-sama kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita saat berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kami mohon hati kami.
Mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Oh ya, siapa kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Melihat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan hati Yesus. Angkat suaramu, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memujimu. Dengan kekuatan bersiap kami, kami tidak menyerah dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa. Engkaulah Yesus, sumber pengharapan kami Tuhan. Kami tidak bisa bersandar kepada manusia Tuhan, selalu mengecewakan diri kami ya Bapa. Hanya Engkau Yesus yang selalu membuat kami bahagia Tuhan. Oh, hanyalah kasih kami yang tunaikan syukur permohonan bagi kami Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersuka cita, bersorak-sorai menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari yang siap bersuka cita bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Allah kita besar saudara. Amin. Dia sungguh besar dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
kita pujikan pujian sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami akan tetap melayani Engkau sampai kami menutup mata Tuhan. Kami tetap mengasihi selama-lamanya. Tuhan setiap langkah kami Tuhan, dimanapun kami melangkah, kami hanya mengandalkan Kau Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi hanya dengan kekuatan daripada Kau Yesus. Sampai kami menutup mata Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami telah siap diberkati oleh Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap. Engkau Allah yang memimpin hamba-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kerendahan hati. Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mengosongkan kealahannya di sorga, merendahkan hati, dan menjadi manusia. Saudaraku, pada akhir zaman ini, kelakuan kebanyakan orang sudah error, saudara yang kasih. Baru-baru ini viral seorang siswa berani merokok di depan gurunya. Ya, saudaraku, kalau dahulu kalau kita dengar ada murid melawan siswa, saudaraku, ini udah perbuatan yang fatal. Saya masih ingat waktu kecil, kalau saya terlambat datang sekolah, ya, maka penggaris udah siap-siap untuk memukul tangan saya. Bukan hanya memukul, saudara yang kasih, tapi di depan disuruh angkat kaki. Jadi satu bersilang dibuat begini. Tapi sekarang ini guru juga murid, saudara yang kasih, nggak segan-segan melawan gurunya. Kalau sempat murid berani merokok di depan gurunya, itu artinya saudara sudah nggak menghormati guru lagi. Ya, bagaimana mungkin seorang siswa bisa menerima pelajaran dari gurunya kalau siswanya itu membenci gurunya? Nggak mungkin, saudara. Kemungkinan besar guru itu saat dia mengajar bukan lagi pikirannya fokus kepada pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, tapi fokus mengejek gurunya. Saudaraku, itu adalah kesombongan yang telah merajalela. Ya, makanya saudaraku, kalau anak-anak kita ya diajari, amin. Sebenarnya di rumah lah mendidik anak yang paling bagus, bukan di sekolah. Kenapa? Karena gurunya, saudara, karena orang tuanya lah yang paling lama bersama-sama dengan gurunya. Mak, tolong aku, Mak, gelas. Bisa bertahan enggak? Orang tua lah, saudaraku, yang paling berperan untuk mengajari anak-anaknya. Tapi justru, saudaraku yang kasih, orang tua tidak senang pada waktu itu, waktu anaknya dipukul. Ya, jadi udah terbalik, saudaraku. Yang anehnya lagi, pemerintahnya mendisiplin gurunya, ya kan? Jadi, saudara yang kasih, itu hal ini terjadi. Jadi kalau anak kita dipukul di sekolah karena tidak tertib, ya jangan jadi gurunya yang disalahkan. Amin. Anaknya yang perlu didisiplin. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, saya bacakan kepada saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini menghormati orang yang lebih tua. Ya.
Dan firman Tuhan ini berkata, saudaraku, dan kamu rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, orang yang sombong Tuhan menentang, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ya. Tapi seringkali saudara yang kasih, ini kesombongan ini selalu melekat di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya. Jika orang berkata si anu itu tidak akan berhasil karena aku. Ya. Lucifer itu jatuh karena ke dalam dosa, saudaraku. Karena dia berkata, aku hendak menyamai yang maha kuasa. Ya. Hati-hati saudaraku yang kekasih, kalau kita mengatakan selalu aku. Ya. Kita saudaraku yang kasih, kalau ada pun yang kita miliki, apakah itu kepintaran, apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, saudara yang kasih, saudaraku, itu adalah karena Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi karena Tuhan. Jikalau kita mendapatkan sesuatu bukan karena Tuhan, maka apa yang kita dapatkan itu tidak akan kekal, gak akan selama-lamanya, saudara. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak, orang yang menyombongkan diri. Amin. Ya. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, saudaraku, mari kita baca Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan ayat genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Saya mulai. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Sudah dapat semua? Saya mulai. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selamanya. Amin. Saudara yang kasih, semua orang mau berhasil, semua orang mau menjadi pejabat, dan semua orang mau dihormati. Tetapi tidak semua orang yang mau membayar harganya. Ya, saudaraku, harga yang kita bayar, saudaraku, itu merendahkan hati. Menganggap bahwasanya kehormatan, kekayaan, ya, itu berasal dari Tuhan. Kalau kita katakan itu berasal dari diri kita sendiri, saudaraku, kita sedang menolak si pemberi. Jadi, bagaimana saudara supaya semakin kita merasakan, saudara yang kasih, bahwasanya itulah pemberian Tuhan? Banyak-banyaklah bersyukur akan Tuhan. Amin. Banyak-banyaklah berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Dan dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin. Jadi mari kita rendahkan diri kita. Gak perlu kita saudaraku menyombongkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, bukan gagah. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil di dunia ini, mereka bukanlah orang-orang yang pintar. Coba diperiksa, saudara. Orang-orang yang berhasil di dunia bukan orang-orang yang pintar, tetapi pada umumnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah yang berhasil di dunia, saudara. Memang ada juga orang yang berhasil secara harta dunia, saudara. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kita selidik punya selidik, ada masalah di dalam keluarga. Ya, kemungkinan saudara yang kasih dia mengandalkan dunia ini untuk menggapai cita-citanya. Kalau kita masuk ke dalam, kami saudaraku pernah melayani seorang yang kaya. Orang nggak tahu masalahnya, saudaraku. Setelah masuk ke dalam, ternyata di kamarnya, ya, ternyata anaknya dikorbankan, dikasih kepada pesugihan. Orang tidak tahu. Ada orang berhasil secara dunia, punya harta, tapi rumah tangganya berantakan. Karena istri punya bisnis, suami punya bisnis, ya, maka di rumah pun saling menonjolkan diri. Enggak akur. Ya. Ada juga saudaraku orang yang berhasil tetapi keluarganya selalu ditimpa oleh penyakit. Dan itu terus. Berarti dia punya harta tetapi tidak dia nikmati. Ya, tidak dinikmati, saudara yang kasih. Apalah gunanya kita memperoleh harta dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kalau kita tidak nikmati, saudara yang kasih. Ya. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Amin. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Jadi tidak perlu dibangga-banggakan. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Justru semakin berkat itu datang, semakin kita setia beribadah. Amin. Semakin berkat Tuhan itu datang, semakin kita suka bersekutu dengan Tuhan, suka bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Dan kalau juga saudara yang kasih kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau di perjanjian lama saudaraku ada namanya korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur saudara yang kasih adalah 1/10 dari penghasilannya, dari berkat Tuhan yang diterima, lalu diberikan kepada imam-imam. Ya. Dan dia memberinya dengan bersujud, memberi. Ada kotak persembahan di sini juga, ada kotak persembahannya. Ya. Dan saudara yang kasih, Tuhan semakin memberkati mereka. Ya.
Dan di saat mereka memberi korban, saudara yang kasih, dengan mengucap syukur, maka kita tahu saudaraku bahwasanya orang Israel itu adalah orang yang paling pintar di dunia saat ini. Tidak ada yang bisa menandinginya, saudara. Sampai saat ini. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi saat ini saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan, jangan kita menganggap bahwasanya pemberian itu karena kekuatan kita. Ya. Pernah saya katakan saudara, kita dapat berkat Tuhan bukan karena kita lebih banyak waktu kita untuk berdagang. Ya. Belum tentu juga kita bisa lebih banyak mendapat saudara yang kasih kalau kita memakai hari ibadah untuk berdagang. Dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama dengan yang tadi ya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Orang yang sombong akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan dinaikkan, saudaraku. Dinaikkan levelnya. Siapa yang menaikkan? Tuhan sendiri yang menaikkannya, saudara. Ya. Dalam Lukas dikatakan, dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pungut sungai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilan. Ini ada juga saudara yang kasih berkedok kesombongan rohani. Amin. Kesombongan rohani. Terima kasih Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Terima kasih Tuhan, aku lebih banyak tahu firman Tuhan, Alkitab. Terima kasih Tuhan, aku tidak sama dengan dia. Sepertinya merendahkan hati, tetapi sebenarnya saudaraku, di sini terselip kesombongan. Kesombongan secara rohani. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita pun banyak bersekutu dengan Tuhan, puji Tuhan kalau Tuhan dengarkan. Dan juga kita memberi persembahan kita ke gereja atau kemana saja. Dan juga saudara yang kasih, kita juga berpuasa. Itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menuntut Tuhan dan berkata, aku tidak sama dengan mereka. Amin. Saya berkata kepada saudara, ya, saya tidak lebih hebat daripada saudara. Itu hanya anugerah Tuhan. Amin. Kalau misalnya dalam gereja ada gembala, bukan berarti dia lebih hebat. Ada gembala itu hanya anugerah. Amin. Hanya dipercayakan, dan tanggung jawab seorang gembala itu lebih besar daripada domba-domba. Karena saudaraku, seorang gembala itu dituntut untuk mengajarkan apa yang sudah dia lakukan. Amin. Seorang gembala dituntut mengajarkan apa yang sudah dia lakukan. Sebab kalau seorang gembala mengajarkan yang belum dilakukan, saudaraku yang kekasih, gembala itu namanya gembala omong doang. Amin. Jadi saudaraku, tidak perlu
meninggikan diri. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasil. Tetapi pengut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Ya. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi ya, siapa yang merendahkan hati akan ditinggikan, saudara. Ya. Saya suka akan seorang hamba Tuhan. Saya melihat hidupnya saat ini sudah sangat tua. Dan dia menciptakan lagu ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudaraku, saya belajar dari dia. Saya perhatikan hidupnya, saudaraku, sewaktu dia pertama sekali bertobat di Surabaya, menyerahkan hidupnya, sampai sekarang dia tetap konsisten melayani Tuhan. Dia sehat walaupun tua, ya. Jadi saya belajar kepada hamba Tuhan ini, saudara yang kasih. Saya berpikir, Tuhan, bisakah aku selalu merenungkan Tuhan di setiap hidupku, supaya aku tidak menjadi batu sandungan. Amin. Apalah gunanya, saudaraku, memperoleh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Ya, dia adalah hamba Tuhan. Jadi segala sesuatu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan galak kita, tapi karena pemberian Tuhan. Jadi bersyukurlah senantiasa. Sama seperti pemungut cukai ini, saudaraku, dia menyadari dosanya. Ya. Dan dia berkata, saudaraku yang kasih, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dia sadari dosanya. Memang seorang pemungut cukai itu, saudaraku, dekat dengan dosa. Ya, itu dekat banget. Sama seperti kalau sekarang ada namanya rentenir. Itu dekat banget, ya. Ya enggak? Itu dekat banget. Dipinjamkan uang, ditarik bunganya 30%. Yang meminjamkan uang pun, saudara yang kasih, udah menggap-begap untuk membiayai hidup keluarganya. Tapi datang lagi si rentenir ini, dipinjamkannya uang, saudaraku, dengan bunga yang sangat tinggi. Tetapi, saudaraku, kalau rentenir ini juga datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni aku, sebab banyak dosaku." Dan dia pun bertobat dari perbuatannya itu, saudara yang kasih. Maka dia akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi ada orang, saudara yang kasih, yang selalu dia menjaga ibadahnya rutin, doanya juga rutin, persembahannya juga rutin, ya, puasanya juga rutin. Tetapi dia berkata, "Tuhan, aku tidak sama dengan dia. Aku lebih rohani dari dia." Saudara yang kasih,
Tuhan berkata bahwa pemungut cukai ini akan pergi dengan orang yang dibenarkan, sedangkan orang yang meninggikan diri itu, saudaraku, dia akan dipenjara. Amin. Jadi tidak perlu kita bangga-banggakan kalau kita lebih banyak berdoa, lebih banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Seorang rendah hati adalah seorang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Amin. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seorang yang rendah hati, saudara yang kasih, apapun masalah, dia tahu, saudara yang kasih, tanpa Tuhan dia tidak akan mampu. Tanpa Tuhan dia tidak akan mampu. Kalau tanpa Tuhan, saudaraku, salah satu contoh pelayanan ini, kita tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus, sidang Tuhan ini tidak akan berkembang. Ya. Dan juga saudara yang kasih, apa usaha-usaha kita yang ada di luar, tanpa Tuhan tidak akan bisa berkembang. Ya. Jadi saudara yang kasih, kita harus mengakui kekuasaan Tuhan. Tapi kalau kita berkata, aku bisa berhasil tanpa Tuhan, ya, hati-hati saudara. Ya. Kadang ada juga, saudaraku, jangankan umat jemaat Tuhan, pendeta juga hati-hati. Aku bisa berkhotbah tanpa Tuhan, katanya. Ya, dengan demikian dia mengandalkan, saudaraku, pelajaran teologi yang dia pelajari. Mantap, mulai S1, S2, S3. Karena dia udah banyak ilmu, ya. Kan di teologi itu pelajari semuanya, bagaimana ilmu berkhotbah, kemudian psikologi, dipelajari juga saudara yang kasih menafsirkan Alkitab, dipelajari bahasa-bahasa asli Alkitab itu, ya, dipelajari juga saudara banyak-banyak sampai kepalanya botak. Iya, sampai botak kepalanya saudara. Mengandalkan itu. Ya. Saudaraku, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak berhasil. Orang Israel khawatir saudaraku waktu menyeberangi Laut Merah. Matilah kami, orang Mesir sudah mendekat. Di depan ada laut. Musa, bagaimana kita ini? Ya. Dan di saat itulah Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu memukul laut sehingga laut itu menjadi terbelah dua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan orang Mesir, saudara yang kasih, mati bergelimpangan di laut itu, sedangkan orang Israel itu bisa menyeberang. Ya. Jadi saudara yang kasih, serahkan semuanya kepada Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang kita berpikir, saudaraku, jalan sudah buntu dan gak ada lagi jalan keluar. Apalagi seperti zaman sekarang, saudaraku, banyak orang yang pengangguran. Ekonomi juga banyak yang sudah morat-marit. Ya kalau saudara punya penghasilan, ya puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tetapi pada umumnya saat ini saudara yang kasih ekonomi lagi morat-marit. Manusia semakin banyak, tetapi
lowongan pekerjaan semakin sedikit. Ya, bahkan saudara yang kasih, ada sekarang ini menciptakan lapangan pekerjaan, semua pekerjaannya robot saja. Semua robot, termasuk membuat tool mobil juga robot. Jadi sedangkan banyak manusia yang pengangguran. Nggak diperlukan lagi manusia. Manusianya hanya di kantor, tekan tombol-tombol jadilah mobil. Ya. Membuat pesawat juga begitu, tinggal tekan-tekan jadilah pesawat. Jadi kalau nggak dibutuhkan lagi manusia, kemana manusia ini? Jadi saudaraku, keadaan akan semakin sukar. Akhir zaman ini keadaan akan semakin sukar, saudara. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Raja Daud selalu merendahkan diri, merendahkan hati. Dan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 18 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini, dan masa yang masih jauh yang telah diperlihatkan kepadaku, serentetan manusia yang akan datang, ya Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Kepadamu lebih daripada itu. Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini, menganggap segala sesuatu karena kekuatan dan kemampuan diri sendiri adalah kesombongan. Amen. Menganggap segala sesuatu adalah karena kekuatan diri sendiri, itu adalah kesombongan. Tetapi saudaraku, kalau kita menganggap segala sesuatu itu karena penyertaan Tuhan, saudara yang kasih, di situ ada kerendahan hati. Ya. Karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Siapalah kita ini, saudaraku, tanpa Tuhan? Gak ada yang bisa kita perbuat tanpa Tuhan. Jadi makanya saudaraku, utamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan, saudaraku yang kasih. Orang yang rendah hati, orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari bersyukur kepada Tuhan. Sadar bahwa ada lawan yang mau menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa kesombongan. Ada iblis yang masuk menjerumuskan kita ke dalam dosa kesombongan, saudara. Makanya firman Tuhan ini berkata, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau mengaum mencari orang yang dapat ditelan. Dan firman Tuhan berkata lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis membisikkan, kau hebat. Kau bisa tanpa Tuhan. Kau luar biasa. Ya. Tetapi kita harus menolak itu dengan berkata, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Amin. Aku tidak bisa tanpa Tuhan.
Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yesus yang membuat kita kuat. Amin. Yesus yang membuat kita kuat dari godaan-godaan ini, saudara. Godaan-godaan iblis. Cara iblis menjatuhkan kita, saudara yang kasih, menganggap kita sudah populer. Menganggap diri kita sudah hebat. Sudah luar biasa. Ya. Kau hebat, engkau luar biasa. Ya. Enggak perlu Tuhan. Kau sudah hebat. Makanya ada orang yang kasih. Pertama-tama dia, waktu dia bangkrut, datang dia ke gereja. Sungguh-sungguh dia beribadah. Waktu menyembah Tuhan, air mata juga keluar. Tetapi makin lama semakin diberkati Tuhan, semakin sukses, maka gereja juga ditinggal. Ya. Tapi kita di sini semua adalah orang-orang setia. Amin. Saya sangat yakin, saudara yang kasih, kalau saudara setia beribadah kepada Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, lihat Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam diri saudara. Ya. Lihat, dan saya pernah berkata, lihat 5 tahun yang akan datang. Hidupmu berubah. Ada tangan Tuhan yang menolong. Asal jangan menjadi sombong. Amin. Asal rendah hati. Jangan menganggap segala sesuatu bisa aku berbuat sendiri tanpa Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita. Amin. Ya. Dan dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ya. Jadi mari kita merendahkan hati, saudara yang kasih. Orang yang rendah hati itu, saudaraku, gak mempertahankan pendapat sendiri. Orang yang rendah hati mau sujud kepada Tuhan. Amin. Jangan juga kita menganggap lebih hebat dari orang lain. Jangan juga kita menganggap, saudara yang kasih, bahwasanya orang lain itu kecil. Semua karena kasih karunia. Amin. Semua karena kasih karunia, saudara yang kasih. Mari kita merendahkan hati dari Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan pada pemimpin pujian. Kita angkat pujian kita, ada saatnya yang ku alami.
Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Siang ini minggu ini Tuhan, kami beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Berkatilah Tuhan, hamba-hamba yang ada pada saat ini Tuhan, di mana kami mau mendapatkan hati dan diri kami kepada Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau gerakkan hati mereka Tuhan, agar mereka ingat ya Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga sangat merindukan Engkau Tuhan Yesus hadir dalam hati kami Tuhan. Kami juga merendahkan diri untuk bersujud di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami juga banyak Tuhan meminta Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-Hamba Tuhan.
Terlebih di saat sekarang ini Tuhan, kami juga bersyukur dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah tempat ibadah kami ini Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan damai. Engkau pagari Tuhan tempat ini Tuhan dengan kuasa. Engkau jadikan Tuhan Yesus Bapak Gembala kami di sini, juga Ibu Gembala kami, juga anaknya Tuhan, semakin bertumbuh. Engkau jaga mereka Tuhan, jauhkan dari segala kekacauan hati Tuhan Yesus. Selalu melindungi Tuhan Bapak Gembala kami di sini dalam menjalankan tugasnya, walaupun dalam keadaan apapun Tuhan Yesus, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga Tuhan Ibu Gembala kami yang sekarang sudah sehat Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan kepada Ibu Gembala kami juga Tuhan, agar segala sakit penyakit yang dia derita dalam tubuhnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga Tuhan berkat kepada Bapak Gembala kami, agar mereka juga siap menerima kami apa adanya di sini Tuhan, dengan senang hati Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-hambamu yang hadir pada saat ini Tuhan, yang banyak kekurangan Tuhan Yesus dalam segala hal, baik ekonomi Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, hal-hal yang dalam kesehatan, banyak Tuhan hamba-hambamu sekarang ini dalam kurang enak badan ya Tuhan, atau sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan tumpahkan tangan-Mu Tuhan, agar mereka semakin sehat Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba-Mu Bapak Kevin yang sekarang ini sudah sehat, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengangkat segala penyakitnya dari Tuhannya dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan anak-anak kami Tuhan, baik yang dari kecil sampai dewasa Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua anak-anak kami Tuhan yang belum bekerja, yang belum mendapatkan jodoh yang baik, yang dalam menjalankan studinya ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membentengi mereka Tuhan Yesus, agar mendapatkan yang terbaik dari Engkau Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan bangsa Indonesia kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka juga pejabat-pejabat yang tertinggi Tuhan, baik yang dari terendah Tuhan, Engkau berikan Tuhan, agar mereka tidak menyombongkan diri Tuhan Yesus, agar negara Indonesia kami ini semakin jaya. Begitu juga RT RW di sekitar sini Tuhan, tidak terjadi konflik-konflik yang merusak lingkungan kami Tuhan Yesus. Jadikanlah rumah ini Tuhan, agar supaya bisa menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terlebih tempat kami beribadah Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa dan perbuatan salah kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan Yesus. Inilah doa syarat kami siang ini Tuhan, kami sampaikan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang Kau memberikan Tuhan, Kau ganti dengan perlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selanjutnya kita bacakan warta sepekan yang akan dibacakan oleh Ibu Clara. Dengan saya akan membacakan warta jemaat minggu lalu tanggal 19 Oktober 2025. Uang masuk 1 kantong merah 45.000, 2 kantong biru 40.000, 3 komsel 25.000, jumlahnya 110.000. Uang keluar 1 print sekolah minggu 4.000, 2 aqua 15.000, totalnya 19.000. Uang masuk 110.000, uang keluar 19.000, saldo minggu lalu 662.000, jadi saldo akhir 753.000. Yang hadir minggu tanggal 12 bulan 10 2025, dewasa 8 orang, anak-anak 1 orang. Komsel di Komsel 22 bulan 10 2025, dewasa 6 orang, anak-anak 1 orang. Nama-nama yang sudah beri uang Natal tanggal 14 bulan 12 2025, 1 Gembala, 2 Ibu Nenggolan Munas, 3 boleh dicicil ya, kebendahara Natal Ibu Gembala. Natal kita sudah dekat, semakin dekat. Selesai ibadah ini kita rapat sebentar untuk membicarakan dana. Shalom, minggu depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, ada sedikit lagi saya tambahkan ya. Shalom, terima kasih. Shalom. Sedikit tambahan untuk program kita tahun 2026. Ya, ini saya sudah bicarakan dengan Ibu Gembala. Memperhatikan janda-janda. Amin. Jangan tersinggung. Jadi saya sudah diskusi. Jadi kalau Alkitab bilang yang benar-benar janda itu umur 60 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau berapa orang saya lihat itu Opung Junaidi. Shalom Opung. Nina, jangan Nina. Biar agak muda sedikit. Satu lagi Ibu Iya, Ibu Simbolon. Satu lagi Ibu Jawa. Oh, Ibu Hera. Ibu Hera. Aku sih belum. Aku udah 59 tadi, kemarin udah dibilang 59. Udah mendekati itu. Iya. Dianggap saja sudah. Iya, 2026. Yang paling mendekat Opung Junedi. Ya, dan 75. Jadi itu nanti program kita saya sudah bicara kepada Ibu Gembala untuk tahun 2026 ini mendapat dari gereja sekali sebulan, entah seberapa nanti yang diberikan Tuhan
maka diberkatilah janda-janda. Amin. Ya, benar-benar janda. Tapi jangan cepat-cepat janda. Janganlah. Janganlah. Berkati suaminya, amin. Amin. Dan janda itu juga 60 tahun ke atas. Itulah benar-benar janda. Jadi saudaraku, memang kemarin-kemarin juga udah mau saya bilang, tapi saya kira harus kompromi dulu dengan Ibu Gembala kan, tentang keuangan gereja. Karena saya lihat juga uang gereja kita juga semakin naik, ya. Itu kemana? Pasti dimanfaatkan untuk membantu. Amin. Amin. Ya, Tuhan panggil kami untuk membantu. Jadi jadi bukan dari kami, tapi dari Tuhan. Jadi yang berumur 60 tahun ke atas, seperti Ibu Simbolon udah mendekati, udah 59. Tinggal 2 bulan lagi kan, tahun 2026. Iya, dikit lagi. Udah pas itu. Tahun depan baru 60. Iya, udah pas itu. Itulah program untuk tahun 2026. Ya, jadi mari kita maju terus. Semangat opung-opung, amin. Jangan lupa lagi. Oh, ina. Kita janda. Oke, tadi pengumuman sudah selesai nanti ibadah ini kita akan rapat sebentar untuk membicarakan Natal kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau Allahku yang memberkati Bapak, tambah Bapak, berikan kesehatan, kekuatan bagi dia Tuhan, sehingga dia datang kembali beribadah kepadamu di tempat ini Bapak. Dan juga Bapak Simarmata yang saat ini melayani di Jakarta, Engkau Allah ya Bapak, berkati juga istrinya dan anak-anaknya Bapak. Dan juga Ibu Nenggole yang saat ini keluarganya datang Bapak, Engkau memberkati dia. Ibu Hera juga Tuhan, Engkau memberkatinya Bapak. Dan juga kaum bapak yang saat ini tidak datang ke tempat ini, Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur atas semua perbuatan-Mu dalam sidang Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus kami. Saudara yang kasih, angkatlah tangan saudara. Dan mari kita ucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai.